bikin listnya, viralkan dari sekarang, list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membagikan kepada kita sebuah ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk membeli produknya orang Israel. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Langsung saja kita simak video yang berikut ini. MUI sekarang, produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang, haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dan saya ikut fatwa itu. Bikin listnya, viralkan dari sekarang, list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka, yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk membeli produknya orang Israel. Ya, karena ketika kita membeli produknya sama saja kita mendukung pergerakan Zionisme, terorisme Israel untuk memberantas, untuk menjajah umat muslim di Palestina. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini saya tidak mau berkomentar panjang tentang ini, namun saya katakan kepada kita semuanya, kalau itu menguntungkan bagi teman-teman, saya mau katakan jangan beli. Tetapi kalau itu tidak menguntungkan, ya, buat saudara saya mau katakan belilah produknya orang Israel, ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita pikir-pikir teman-teman, ya, kita tahu bahwa ada banyak sekali perusahaan-perusahaan, ya, negara Israel di Indonesia ini. Bayangkan kalau misalnya kita tidak membeli produknya, apa yang terjadi? Ya, sudah otomatis, ya, omset dari perusahaan itu akan berkurang. Dan ketika mengalami kekurangan terus-menerus, maka perusahaannya akan bangkrut. Nah, ketika perusahaannya bangkrut, apa yang terjadi? Sudah pasti perusahaannya tutup. Nah, ketika perusahaannya tutup, yang jadi korbannya adalah karyawan. Sudah pasti akan dipecat oleh perusahaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapa, ya, yang tersakiti dengan hal ini? Siapa yang menderita dengan hal ini kalau kita boikot? Ya, misalnya produknya orang Israel ini jangan kita beli misalnya. Ya, rakyat kita Indonesia, ada jutaan orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya di perusahaan orang Israel ini. Ya, jadi marilah kita berpikir panjang, berpikir yang cerdas. Ya, saya mau katakan kepada kita, jangan hanya asal ngomong saja. Ya, enak saja kita mengatakan bahwa boikot, jangan beli, ya, tanpa memikirkan kehidupan saudara-saudara kita ke depannya. Ya, tetapi kalau misalnya kita serius untuk memboikot produknya orang Israel ini, jangan nanggung-nanggung, ya, desak pemerintah untuk memboikot produknya Israel. Kita akan melihat apa yang terjadi ke depannya, ya. Itu kalau misalnya kita tegas, ya, kita usul kepada pemerintah, ya, kita tekan pemerintah untuk memboikot itu, ya, biar kita tidak, ya, ikut mendukung pergerakan orang Israel ini untuk menjajah Palestina, ya. Karena selama ini kita berpikir bahwa terorisme itu adalah orang Israel, Zionisme itu adalah orang Israel.
Ya, penjajah itu adalah orang Israel. Ya. Tetapi kalau kita belajar sejarah, ya sudah pasti beda ceritanya. Ya, belum tentu yang kita pikirkan sama dengan fakta yang sebenarnya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini apa yang kita lakukan ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah seperti ini? Ya. Yang kita lakukan adalah bijak, ya, dan kecerdasan kita. Tadi saya katakan kepada kita semuanya, kalau ceramah ini menguntungkan bagi saudara, saya mau katakan ikuti. Tetapi kalau tidak menguntungkan bagi saudara, saya mau katakan jangan ikuti. Ya, teman-teman semuanya, kalau kita boikot semua produknya, kita nggak boleh main HP, kita nggak boleh internet, kita nggak boleh pakai mikrofon, ya, kita tidak boleh pakai toa di masjid, ya, dan banyak sekali Bapak Ibu, ya. Dan kalau hal itu terjadi, siapa yang rugi? Sudah pasti kita, rakyat Indonesia, yang rugi dalam hal ini. Nah, teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pada kesempatan kali ini saya hendak berpendapat atau merespon secara sederhana mengenai informasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan haram membeli produk pro-Israel. Setelah saya mengolah informasi, mencari informasi dari berbagai macam sumber, tampaknya ini sudah terjadi distorsi informasi. Terjadi bias-bias pemberitaan. Dari segi judul berita saja sudah salah sebetulnya. Ketika berita ini disebutkan fatwa MUI, haram hukumnya beli produk pro-Israel. Tidak ada fatwa yang sedemikian rupa di Majelis Ulama Indonesia. Bahkan yang sangat saya sayangkan ketika pengurus MUI sendiri, baik di pusat maupun di daerah, justru menyebarkan distorsi informasi ini. Setelah saya simak dan kemudian saya baca fatwa yang sesungguhnya, tidak ada kalimat bahwasanya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan membeli produk pro-Israel. Ini mesti kita cermati. Karena memang sebetulnya MUI sebagai wadah para ulama tidak boleh sembarangan berfatwa. Justru sebetulnya ulama adalah orang yang paling takut ketika berfatwa. Dan para ulama sesungguhnya adalah orang yang paling takut mengatakan haram kepada sesuatu. Jadi ketika kita latah menyebutkan haram akan sesuatu, maka sebetulnya tidak mensifati sifat ulama yang sesungguhnya. Jadi yang hendak saya klarifikasi pada kesempatan kali ini, menurut pendapat saya ini sudah terjadi disinformasi. Karena pada kenyataannya Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan fatwa dengan kalimat tersebut. Baik, coba kita rujuk kepada fatwa yang sesungguhnya. Dari Majelis Ulama Indonesia Pusat, fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Jadi ini bukan fatwa terkait dengan keharaman membeli produk pro-Israel, tapi ini fatwa tentang dukungan atas perjuangan rakyat Palestina. Lebih ke sana sebetulnya. Jadi diharapkan kepada berbagai macam pihak agar menampilkan fatwa yang aslinya, agar tidak terjadi misinformasi.